Gama Rizkinata Oktavandi, siswa kelas 11 jurusan Teknik Mesin SMKN 4 Semarang, diduga tewas ditembak oleh Aibda Robik pada Minggu 24 November dini hari. Kasus tewasnya Gama menarik perhatian publik, pasalnya polisi dinilai memberikan narasi palsu dengan menyatakan bahwa Gama adalah kelompok gangster yang malam itu terlibat tawuran. Hal ini diungkapkan oleh Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar dalam rapat dengar pendapat DPR RI pada 3 November lalu. Jadi ada komunikasi antara dua geng untuk saling saling beradu untuk tawuran. Nah, mereka di dalam chatting di media sosial itu janji ketemu di depan perumahan Paramount. Jadi ini janjian untuk tawuran gitu Pak ya? Siap. Nah ini tawurannya. Jadi ini peristiwanya di titik sebelum perumahan Paramount. Di malam itu Pak? Ini, Pak? Malam itu. Sebelum kejadian. Penembakan. Irwan mengatakan tindakan Aibda Robik melepaskan tembakan untuk membubarkan tawuran. Pernyataan ini dibantah oleh Kabid Propam Kombes Pol Aris Supriyono. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Tim CNN Indonesia menelusuri ke tempat kejadian perkara di mana Aibda Robik menghentikan motornya untuk menghadang rombongan motor yang dikendarai Gama bersama temannya dan melepaskan tembakan. Sekarang saya berdiri di tempat kejadian perkara di mana Aibda Robik melepaskan tembakannya yang menyebabkan Gama, siswa SMKN 4 Semarang, tewas dan melukai 2 orang kawannya. Seperti ini suasananya, saat ini pukul 10.30 malam. Suasana mulai sepi walaupun memang masih banyak kendaraan yang melintas di jalan untuk Suropati ini. Seperti yang Anda lihat, dan CCTV berada di sebelah sana yang bersumber dari sebuah minimarket yang memang pada pukul 10.30 sudah tutup. Dan di belakang saya juga warung-warung juga sudah mulai tutup. Ada alasan kenapa Gama dan kawan-kawannya melintas dini hari di jalan Untung Suropati itu. Karena pada saat itu mereka menghabiskan waktu malam minggunya bercengkrama di warung burjo yang mereka pilih secara random. Mendekati dini hari, Gama dan kawan-kawannya memutuskan untuk kembali pulang, melintas kembali di jalan Untung Suropati ini, dan mereka kemudian bertemu dengan Aibda Robik yang telah menghalangi jalan mereka, memarkirkan motornya, dan kemudian melepaskan tembakan ke arah Gama dan kawan-kawannya yang lainnya. Menurut saksi mata, tidak ada kejar-kejaran karena saat itu mereka mengendarai motor secara beriringan dengan kecepatan yang sedang, kira-kira 40 km per jam. Dan ketika Aibda Robik melepaskan tembakan ke arah rombongan mereka kaget, ketakutan, lalu memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Seorang saksi yang saat itu bersama Gama namun menolak direkam pertanyaannya mengatakan mereka tidak sedang mengejar pengendara motor yang disebut oleh polisi adalah salah satu anggota gangster. Saat melintas di jalan tersebut juga tidak ada senggolan apapun. Saksi juga mengatakan bahwa dia sudah berpikir jika pelaku penembakan adalah polisi karena melihat senjata yang diarahkan ke mereka saat melintas di jalan. Pernyataan saksi ini diperkuat oleh anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Diah Puspitarini. Dikutip dari cnnindonesia.com, dia mengungkapkan temuannya jika para siswa yang menjadi korban penembakan di Semarang bukan anggota geng dan tidak pernah terjadi tawuran seperti yang diklaim oleh polisi. Polisi sendiri mengklaim jika mereka sudah mengumpulkan saksi-saksi yang dianggap melihat kejadian tawuran, diantaranya penjual buah yang disebut berjualan sampai malam.
Tim CNN Indonesia menelusuri lokasi tawuran namun tidak mendapati satupun toko atau penjual buah yang masih buka hingga malam hari. Ini adalah Jalan Simongan. Di jalan sinilah polisi melakukan prarekonstruksi yang mengklaim bahwa telah terjadi tindak tawuran. Menurut pihak kepolisian, mereka telah menghimpun banyak saksi, salah satunya adalah dari pedagang buah yang melihat kejadian tawuran tersebut. Tapi seperti yang Anda lihat, pada pukul 11 malam, tidak ada satupun penjual buah yang buka sampai saat ini. Dan memang menurut kesaksian dari pihak security Paramount, yang jaraknya hanya sekitar 150 meter dari tempat saya berdiri, malam itu tidak ada tawuran. Jarak antara lokasi tawuran dengan lokasi penembakan sekitar 2 km. Jalannya berbelok dan minim cahaya. Sayangnya ketika tim CNN Indonesia mendatangi para pedagang buah saat siang hari, mereka menolak untuk diwawancarai. Namun, mereka menegaskan jika tidak terjadi peristiwa apapun di lokasi jualan mereka. Jikapun ada sesuatu yang terjadi, meski tidak berada di tempat, mereka pasti mengetahui peristiwa tersebut. Mereka juga tidak tahu siapa di antara para pedagang ini yang menjadi saksi oleh pihak kepolisian. Irin Wardani, Dwi Agung, Semarang, Jawa Tengah.